Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ya dzal jalali wal ikram faqihna ajma'in fid din. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, kajian tentang akidah dan tazkiyatun nufus. Kajian tentang akidah dan tazkiyatun nufus yang kita rujuk dari kitab Taisirul Usul Syarhu Thalathatil Usul, karya Dr. Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tingkatan atau level yang ada di dalam agama Islam. Ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Kemudian di masing-masing level tersebut terdapat rukun-rukunnya. Yang pertama, rukun Islam ada 5. Dan sandarannya, asasnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Islam itu dibangun di atas 3 asas. Agama Islam dibangun di atas 3 rukun. Apa saja? Yang pertama adalah syahadat, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak Tuhan di alam semesta ini, banyak. Di bumi ada Tuhan yang banyak. Namun semua Tuhan tersebut tidak memiliki hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syahadat, persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua mendirikan sholat, rukun yang ketiga membayar zakat, lalu yang keempat menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan yang kelima berpuasa Ramadan. Ada sebagian para ulama yang
mengatakan kenapa Nabi SAW mengakhirkan puasa. Ada yang mengatakan bahwa puasa itu disyariatkannya di akhir-akhir. Namun Allahu a'lam. Ini hadis yang mahfuz, yang dihafalkan turun menurun dari Nabi SAW melalui sahabat Abdullah bin Umar, kemudian dikeluarkan dan dibukukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya adalah hadis yang sahih karena muttafaqun alaih. Tasih kamu tanpa apa itu muttafaqun alaih? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun disepakati alaihi atas hadis tersebut. Ya, maknanya tidak ada perselisihan. Semuanya sepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Karena Imam Bukhari dan diikuti Imam Muslim, mereka berdua begitu ketat dalam masalah periwayatan. Mereka berdua tidak sembarangan menuliskan orang-orang yang menjadi jalur riwayat hadis. Diteliti satu persatu. Ini orang ini bagaimana? Misalkan saya Imam Bukhari, saya berguru pada seseorang. Maka guru saya ini bagaimana? Kemudian guru saya dulu berguru kepada siapa? Gurunya itu bagaimana? Ini masih dalam satu hadis. Jadi saya ngambil hadis ini dari guru saya. Guru saya ngambilnya dari siapa? Guru tersebut ngambilnya dari siapa lagi? Terus ini diteliti. Kemudian dipilih. Yang ada cacat dalam rantai periwayatan ini tidak dimasukkan dalam buku Bukhari dan Muslim. Demikian pula Imam Bukhari, beliau mensyaratkan kalau ada murid dengan gurunya, murid ini meriwayatkan dari guru tersebut. Murid ini meriwayatkan dari guru tersebut satu hadis. Imam Bukhari mensyaratkan kalau memang mereka berdua sezaman, maka harus ada satu syarat, yaitu apa? Dipastikan bahwa si murid ini benar-benar ketemu dengan gurunya tersebut. Adapun Imam Muslim tidak. Kalau ada seorang murid meriwayatkan satu hadis dari seorang guru, maka menurut Imam Muslim yang penting sezaman, meskipun mungkin tidak pernah bertemu. Contohnya Bapak Ibu, kenal nggak satu nama ustadz yang sering didengar di internet misalkan, bahkan sering di repost, dijadikan story, tapi Bapak Ibu belum pernah ketemu. Ada nggak satu ustadz yang seperti itu? Ada? Ada ya? Nggak perlu sebutkan nama ya? Ada. Apakah Bapak Ibu akan mengatakan beliau termasuk guru saya? Jawabannya adalah iya rata-rata. Meskipun belajarnya hanya online. Apakah pernah bertemu? Nggak pernah bertemu sama sekali. Nggak pernah bertemu sama sekali. Ini Pak, Bu, kalau menurut Imam Bukhari nggak masuk. Jadi belajarnya Bapak Ibu melalui media online itu tidak masuk menurut Imam Bukhari. Tidak akan dicatat. Kalau Bapak Ibu meriwayatkan misalkan perkataan Ustadz tersebut nggak dicatat sama Imam Bukhari. Kenapa? Karena menurut Imam Bukhari harus ketemu langsung. Ini yang menyebabkan kenapa hadisnya Imam Bukhari itu lebih sahih dibandingkan hadisnya Imam Muslim. Kalau Imam Muslim yang penting satu zaman sudah cukup. Istilah Arabnya imkaniyatul liqa. Ada kemungkinan untuk bertemu. Tapi kalau Imam Bukhari tidak, subutul liqa, harus benar-benar ketemu. Tidak bisa tidak. Ditambah lagi Imam Bukhari itu Bapak Ibu, ketika akan menuliskan satu hadis dalam bukunya Sahih Bukhari, beliau sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Setiap akan menulis hadis di buku tersebut, beliau sholat dulu 2 rakaat. Istikharah dulu. Lah kita mau ada hajatan saja nggak pernah istikharah. Imam Bukhari mungkin dalam bahasa kita cuman mau nulis satu hadis, cuman istikharah dulu. Kita punya hajatan besar, nggak ada istikharah.
istikharah tidak, musyawarah juga tidak. Istikharah itu Bapak Ibu kalau boleh diibaratkan, dia seolah-olah seperti bermusyawarah dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat dianjurkan istikharah dan diikuti dengan musyawarah. Kalau kita ada satu hajat yang ingin kita tunaikan. Baik, kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang sahih. Komentar para ulama diantaranya Imam Ibnu Rajab rahimahullah, al-muradu min hadal hadis. Yang dimaksud dari hadis ini, Anal Islam mabniyun ala hadhil khamsi. Agama Islam itu berdiri di atas 5 rukun ini atau 5 pilar ini. Fahiyakal arkani wad da'aim li bunyanihi. Rukun Islam itu ibaratnya seperti penopang bagi setiap bangunan. Fala yathbutul bunyanu biduniha. Sehingga tidak mungkin yang namanya bangunan itu akan bisa kokoh berdiri tegak tanpa penopangnya. Kemarin kita ibaratkan kalau kita punya soko niki tiang pundi yang niki istiqomah nggih mboten nate medal saking masjid kan masjid terus tiang niki. Tiang pundi niku Pak? Tiang Tawangsari. Kalau tiang ini kita robohkan, kira-kira masjid kita masih berdiri tidak? Masih. Tapi kalau setiap sudutnya kita ambil, ya katakan sudut barat kita ambil 2, sudut timur kita ambil 2, maka kemungkinan akan goncang, tidak akan kokoh, tidak akan subut. Wa baqiyatu khisalil islami katatimmatil bunyan. Kata beliau, 5 tiang ini harus ada. Selanjutnya, ajaran-ajaran Islam lainnya itu dia seperti penyempurna dari bangunan Islam. Jadi namanya tembok, terutama tiang yang ada di sudut-sudutnya, ini adalah pokok. Ya, ini adalah pokok. Adapun yang lainnya, ajaran Islam yang lainnya itu seperti ya hiasan saja. Ya, misalkan ada lemari, ada pintu, ada kipas angin. Kalau misalkan kita lepas, masalah atau tidak Pak bangunannya? Tidak masalah. Masjid renek lawangi ya ora apa-apa, enggak masalah. Ya kan? Masjid enggak ada jamnya, enggak ada masalah. Karena hanya penyempurna saja. Masjid enggak ada tanggalan, enggak ada lampu, enggak ada plafon, enggak ada masalah. Karena hanya penyempurna saja. Tapi kalau tiang penyangga diikuti dengan tembok-temboknya, ini adalah sesuatu yang inti yang harus ada. Fa'idha faqada minha syai'un naqasal bunyan. Kalau suatu bangunan kehilangan sedikit dari itu semua, maka akan berkurang bagusnya bangunan tersebut. Wa huwa qa'imun la yantaqidu binaqsi dzalik. Tetapi meskipun hilang, yang penting ada rukun-rukunnya tadi, ada tiang-tiangnya, maka tidak akan ada masalah. Ya, tadi kita contohkan kalau nggak ada jamnya, nggak ada kipas angin, nggak ada masalah. Yang penting masih ada tiang dan temboknya, tidak akan ada masalah. Bi khilafi naqdi hadhihi da'aim. Lain halnya kalau kita robohkan tembok atau tiang-tiang penopangnya. Fa inal islama yazulu bifaqdiha. Maka agama Islam pun juga demikian, bisa hilang dengan hilangnya tiang-tiang penopang agama Islam jami'an. Apalagi kalau secara keseluruhan, bi ghairi iskal, tanpa ada iskal lagi. Iskal itu apa? Keraguan lagi. Jadi kalau orang Islam dia tidak bersyahadat, Islam napa mboten? Ya jelas mboten. Orang Islam mboten salat. Islam napa mboten? Mboten. Tiang Islam mboten poso. Belas ora tau poso. Islam napa mboten? Tidak. Kalau dia meyakini bahwa puasa itu tidak wajib.
Demikian pula sholat. Kalau dia meyakini sholat itu tidak wajib. Zakat juga demikian. Haji juga demikian. Kalau dia tidak melakukan dengan dasar keyakinan dia bahwa rukun Islam tersebut tidak wajib, maka dia keluar dari agama Islam. Apa manfaatnya orang ngaku Islam tapi tidak mengakui kewajiban agama Islam? Kalau orang Islam, dia tidak sholat, tapi dia mengakui bahwa sholat itu hukumnya wajib, masih mending atau tidak? Masih mending. Kalau ini, model semacam ini, diajak untuk sholat, kemungkinan besar masih mau. Lain kalau dia ngaku Islam tapi menganggap sholat tidak wajib, puasa tidak wajib. Orang semacam ini nggak ada manfaatnya pengakuan keislamannya. Maka seolah-olah dia telah merobohkan rukun Islam. Wa kadzalika yazulu bi faqdi syahadatain. Demikian pula agama Islam seseorang bisa hilang dengan hilangnya dua kalimat syahadat. Kalau dua kalimat syahadat ini tidak ada toleransi lagi. Bahkan para ulama kita itu Bapak Ibu mereka berselisih apakah ada al-uzru bil jahli. Uzur dikarenakan ketidaktahuan. Gambarannya kalau misalkan seseorang tinggal di tengah-tengah hutan. Dia tidak beragama Islam kemudian meninggal. Maka orang semacam ini nanti akan dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin akan termasuk golongan Ashabul A'raf. Besok guys surat Al-A'raf. Siapa mereka ini? Orang-orang yang berada di antara surga dan neraka. Silakan dibaca surat Al-A'raf. Dibaca kemudian dipahami terjemahannya. Apakah orang yang tinggal di hutan kemudian tidak beragama Islam? Mereka ini termasuk Ashabul A'raf? Jawabannya Allahu a'lam. Para ulama berselisih pendapat. Apakah orang seperti mereka ini diberikan uzur atas ketidaktahuan mereka, kejahilan mereka? Sebagian para ulama mengatakan tidak ada uzur bil jahli. Karena agama Islam ini telah tersebar sejak kapan? Sejak Nabi SAW hidup. Berapa tahun yang lalu, Pak? 1440 berapa? Yang mutan apa buatan? 7 nomor 8. 48 ya saat ini. 48 tahun yang lalu. Ya, bulan depan tahun baru 1449. Sejak 1500-an tahun yang lalu Islam telah tersebar. Tidak ada lagi uzur ya orang beralasan saya tidak tahu. Semua orang pernah dengar Islam. Semua orang pernah dengar Islam. Tidak ada lagi uzur bil jahli. Saya punya teman dekat, dia dari suku Dayak di pedalaman Kalimantan Barat. Keluarganya non Islam. Ketika dia mulai beranjak besar, dia mencari jati diri. Ketika SMP dia jumpai ternyata mendiang bapaknya dulu beragama Islam. Dia tahu dari tulisan-tulisan bapaknya, dari buku-buku bapaknya. Maka seketika itu dia mengatakan kepada emaknya, saya pengen ke kecamatan. Untuk apa? Untuk memastikan kalau bapak saya ini Muslim. Dari pedalaman harus jalan sampai ke kecamatan untuk memastikan bapaknya Islam. Ternyata betul. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke kecamatan dan belajar agama Islam. Masuk Islam. Tidak puas sampai di sana, dia berangkat ke Jawa. Belajar di Jawa. Setiap liburan dia baliknya paling telat. Sampai 1 bulan, 2 bulan. Dan diberikan uzur, diberikan keringanan oleh pihak pesantren. Kenapa? Alasannya macam-macam. Tinggal di pedalaman, aksesnya susah, ini, itu, dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu tahu tidak? Setiap dia pulang dari liburan, paling tidak ada 3 rumah dari suku Dayak yang masuk Islam. 3 rumah berarti 3 keluarga masuk Islam.
Pernah satu ketika dia agak lambat 2 bulan kalau nggak salah. Saya tanya, kenapa lambat sekali? Dia jawab, karena saya lagi ngurusi ini. Ada 6 rumah masuk Islam. 6 rumah. Ini nggak sedikit, banyak. Sehingga tidak ada lagi udzur bil jahli. Orang yang tinggal di pedalaman pastilah pernah mendengar istilah Islam. Apalagi sekarang ini, zaman sekarang ini. Jangankan yang di pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua, yang di pedalaman Afrika pun pasti pernah mendengarkan istilah Islam. Sekarang suku-suku pedalaman mereka pakai HP atau tidak? Pakai. Nggak pakai baju, nggak pakai celana, cuman pakai daun, tapi giliran HP pakai. Ya kan? Yang ngaku suku Badui nggak mau ikut kemodernan, tapi HP punya, internet punya. Pasti pernah mendengar tentang Islam. Tinggal bagaimana mereka menggerakkan hatinya untuk mempelajari Islam lebih dalam. Kemudian waqaddamal ahamma fal aham min arkanil Islam fabada'a bi qutbiha wa hiya syahadah. Nabi SAW beliau mendahulukan rukun Islam yang paling penting. Maka beliau memulai dengan menyebutkan porosnya, yaitu syahadat. Wa makna syahadat, dan makna dari syahadat yaitu al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang bulat. Wa utliqa 'ala al-i'tiqadi lafdzus syahadah, dan lafaz syahadat la ilaha illallah, lafaz syahadat itu sendiri dimutlakkan sebagai sebuah i'tiqad. Jadi kalau orang ditanya apa i'tiqadmu, jawabannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah cukup. Karena kalau dimutlakkan maka dua kalimat syahadat ini adalah i'tiqad. Li bayani annahu la budda minal i'tiqadil jazim. Hal ini untuk menjelaskan bahwa harus ada keyakinan yang kokoh, yang bulat. Hatta ka'annaka tusyahidu alladhi ta'taqiduhu. Sampai pada level di mana kita seakan-akan menyaksikan secara langsung sesuatu yang kita yakini. Orang yang memiliki keyakinan itu harus kuat. Kalau keyakinan tidak kuat, akhirnya apa? Oh ya, ragu-ragu. Orang yang punya keyakinan dia harus meyakini dengan keyakinan yang kuat, berakidah, memiliki i'tiqad, memiliki tauhid harus kuat, jazim. Seolah-olah kita betul-betul menyaksikan dengan kedua mata kita langsung sesuatu yang kita yakini tersebut. Seolah-olah kita menyaksikan secara langsung. Waladhi ta'taqiduhu wa tashhadu bihi huwa alla ilaha ma'budun bihaqqin illallah. Dan sesuatu yang kita yakini dan kita ikrarkan, kita persaksikan, yaitu adalah bahwa tidak ada ilah. Apa artinya ilah? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Tadi kita sampaikan di awal, Tuhan itu banyak. Tuhan itu banyak. Ada berapa Pak Tuhan itu? Banyak sekali. Di atas permukaan bumi banyak sekali Tuhan. Di dinding ada Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Di laut ada Tuhan. Di langit pun ada Tuhan. Tetapi semua Tuhan tersebut adalah Tuhan yang dipertuhankan oleh manusia. Mereka semua tidak berhak untuk dipertuhankan. Kenapa? Karena tidak memiliki sifat ketuhanan. Mereka tidak berhak untuk diibadahi. Namun ternyata manusia meyakini sebagai Tuhan. Ya, ada Tuhan yang berupa manusia lainnya. Ada Tuhan yang berupa salib. Ada Tuhan yang berupa patung, batu, pohon yang diibadahi, yang diagungkan, yang diberikan sesaji, sajen-sajen yang disembelih. Ini dipertuhankan, diibadahi. Namun peribadahan tersebut tidak dibenarkan. Karena Tuhan itu harus memiliki sifat ketuhanan.
Siapa Pak yang memiliki sifat ketuhanan? Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat makhluk, semua sifat makhluk yang tidak layak untuk Allah maka Allah tiadakan dari dirinya. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak merupakan hasil peranakan. Allah tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan tidak punya anak. Lain halnya dengan Isa yang dipertuhankan. Pertanyaan saya, Isa itu Tuhan atau bukan? Yesus, Tuhan, Pak. Tuhan, menurut orang-orang yang mempertuhankan. Apakah ketuhanan Yesus dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Karena dari sifat ketuhanannya saja sudah keliru, sudah tidak tepat. Nabi Isa terlahir dari seorang wanita. Meskipun tanpa adanya seorang ayah, terlahir dari orang lain. Tuhan tidak seperti itu. Lam yalid walam yulad. Kalau kita meyakini bahwa ketuhanan Nabi Isa itu benar, apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani itu benar, berarti kita telah membatalkan keyakinan kita terhadap surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal hampir setiap kita sholat kita baca. Ngaku mawon Pak, sinten nek setelah Fatihah mesti maos Al-Ikhlas. Aku mawon. Kula nggih sami. Setiap sholat kita baca, setiap sholat sunnah kita baca. Tapi begitu nanti ada perayaan Nasrani, kita ikut-ikutan. Atau minimalnya kita bilo legowo. Ini tidak bisa. Ya, tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Karena ketuhanan Nabi Isa alaihissalam adalah ketuhanan yang tidak benar, tidak hak. Maka Tuhan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala seluruh ibadah harus diarahkan. Wa ta'taqidu wa tashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita meyakini serta kita mempersaksikan, mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang mengaku Islam namun mereka tidak meyakini risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad ada utusan lain. Baik itu dirinya sendiri atau orang lain yang diikuti. Ngakunya Islam, tapi meyakini bahwa ada utusan selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang lebih ekstrim, mereka meyakini bahwa selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih sakti. Sakti itu apa? Sakti Mandraguna. Lebih ampuh. Kalau Nabi Muhammad punya mukjizat, kata mereka, maka orang-orang yang jadi utusan Allah, para wali Allah setelah Nabi Muhammad ini, mereka punya karomah. Karomah ini menurut mereka lebih sakti daripada mukjizat. Karena menurut mereka mukjizat itu sudah paketan. Tapi kalau karomah ini memang dari orang-orangnya sendiri yang mengusahakan. Ini tentu keyakinan yang tidak benar. Orang yang meyakini Nabi SAW sebagai utusannya, ya sudah, cukupkan diri mengikuti Nabi SAW. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, kiranya kita orang yang baru belajar agama Islam. Para ulama kita mereka mengatakan kewajiban orang yang baru belajar adalah taklid. Jadi taklid itu tidak haram. Kenapa? Para ulama kita mengatakan seperti itu. Bahkan diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang sering kita nukilkan ucapannya. Orang yang baru belajar tugasnya adalah taklid. Saniki jenengan persani, lari TK, lari SD. Jenengan kasih buku diwaca, dipelajari, saged apa mboten? Enggak bisa. Harus taklid kepada siapa? Kepada gurunya. Sama kita belajar agama juga seperti itu. Kalau kita masih pemula, maka kita harus taklid kepada orang yang ngajari kita. Belajar akidah misalkan, taklid, diikuti.
Belajar fikih misalkan diikuti. Belajar hadis diikuti guru tersebut. Baru kalau kita sudah naik level, naik tingkat, anak SD sudah masuk SMP, maka guru akan beda ngajarnya. Anak SMP dikasih rumus, dikasih contoh, kemudian penyelesaiannya, setelah itu dikasih soal yang lain untuk mengembangkan. Gini apa mboten? Nate SMP toh? Nate. Seperti itu. Kita belajar agama pun kurang lebih seperti itu. Orang yang baru pertama belajar agama taklid dulu. Tapi perlu diingat Bapak Ibu rahimakumullah, kiranya kita taklid kepada guru tertentu. Seorang syekh misalkan, yang kita anggap beliau ini dalam masalah akidah, Masya Allah, hampir-hampir nggak ada yang keliru. Dalam masalah fikih, pendapat-pendapatnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan seluruhnya, kita mengikuti beliau. Dan kita menganggap apa yang datang dari beliau ini benar. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak boleh totalitas meyakini bahwa pasti beliau ini orang yang benar. Kenapa? Karena beliau bukan nabi. Pasti ada salahnya. Pasti ada kekeliruannya. Meskipun kita taklid kepada beliau. Ini seorang syekh. Ya, apalagi seorang ustadz. Apalagi seorang kiai yang jauh dari Islam. Hanya belajar beberapa buku kemudian ngajar. Gak bisa kita taklid mutlak. Kita belajar mendengarkan. Kemudian kalau kita bisa mengembangkan, mungkin akan ada penyelisihan. Ternyata yang dulu disampaikan sama beliau itu ada yang kurang tepat. Misalkan dalam masalah ini, beliau kurang tepat. Saya lebih memilih pendapat yang ini. Itu wajar. Namun di awal kita tentunya akan taklid. Apakah seperti ini diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan. Gak mungkin Pak Bu, kita akan belajar agama ini otodidak. Gak mungkin. Gak mungkin kita belajar agama otodidak. Kalau nggak percaya silahkan belajar bahasa Arab otodidak. Sakit napa mboten? Silahkan. Sing sinau karo guru ora iso-iso. Apalagi sing otodidak. Nggak bisa. Apalagi agama. Loh bukannya kalau kita sudah paham bahasa Arab nanti akan mudah? Iya. Bahasa Arab yang kita pelajari akan membantu. Tapi bukan terus bahasa Arab itu kunci. Kalau kita udah megang kuncinya semuanya akan bisa. Enggak seperti itu. Karena ini bukan ilmu duniawi, ilmu agama. Wallahu taala alam. Arsalahullahu linnasi kafatan basyiran wa nadhiran. Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kita mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar kepada seseorang, ternyata orang tersebut ada salahnya dalam artian ada penyelisihan terhadap Nabi SAW, maka kita tidak ikuti penyelisihan tersebut. Perhatikan ya, yang tidak kita ikuti dari guru kita adalah penyelisihannya kepada Nabi. Bukan kita tinggalkan secara totalitas. Guruku kai, misalnya pendapat sesingki nyeleneh, menyelisih pendapat yang benar. Sudah aku nggak mau belajar sama beliau. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu, orang gebiah uyah. Tapi mana yang menyelisih Nabi itu yang tidak kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau SAW kepada manusia kafatan secara keseluruhan basyiran wa nadhiran untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang menentang. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, wa hada aslun 'azimun 'alal muslim an ya'rifahu. Ini adalah fondasi dasar yang agung yang harus diketahui oleh setiap muslim. Apa fondasinya? Syahadat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Ya, kita katakan tadi banyak Tuhan, tapi mereka tidak berhak untuk diibadahi. Hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Kemudian persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena mungkin ada sebagian orang yang tidak meyakini bahwa Nabi adalah utusan Allah. Termasuk diantaranya ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani.
Mereka tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna aslal islamil ladzi yatamayyazu bihi ahlul iman min ahlil kufri wal imanu bil wahdaniyati war risalah. Kata penulis, sungguh ajaran dasar agama Islam yang membedakan antara ahlul iman dengan ahlul kufur, antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, yaitu adalah wal imanu bil wahdaniyati war risalah. Keimanan terhadap kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala dalam diibadahi serta dalam masalah risalah kenabian. Ini yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Kenapa orang Nasrani itu dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula orang Yahudi. Bukankah agama mereka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit? Bukankah orang-orang Nasrani itu meyakini bahwa Allah adalah Tuhan mereka? Meyakini atau tidak, Pak? Meyakini atau tidak? Meyakini. Mereka itu meyakini Allah sebagai Tuhan mereka. Tapi mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kafir. Dalam surat Al-Baqarah ada, dalam surat yang lainnya juga ada. Surat Al-Bayyinah juga menyebutkan seperti itu. Kenapa? Karena masalahnya ada pada dua hal. Yang pertama, mereka tidak meyakini kemahaesaan, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi, mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Orang Nasrani beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Kalau orang Yahudi mungkin kita sulit untuk membayangkan. Ada tetangganya yang Yahudi, Pak? Tidak ada kan? Kalau Nasrani mungkin mudah. Tadi kita katakan, apakah orang Nasrani beribadah kepada Allah? Jawabannya adalah iya. Mereka mempertuhankan Allah, menyembah Allah. Tapi mereka juga menyembah selain Allah. Minimalnya ada dua tambahan. Sinten? Roh Kudus dan Bunda Maria. Minimalnya. Mungkin ada yang lain, mungkin ada yang lain. Padahal mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi Allah hukumi mereka sebagai orang kafir. Orang yang non-Islam. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Min ahlil kitab. Sinten Pak ahlil kitab? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Baik mereka yang tinggal di sana ataupun di sekitar kita sama. Ini yang membedakan. Yang pertama yaitu adalah keyakinan tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keyakinan tentang risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi mereka ekstrim terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang Nasrani, mereka mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ajaran mereka Bapak Ibu, nabi itu ada. Nabi itu ada. Dalam ajaran mereka ada nabi, istilah nabi itu ada. Yang tidak ada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mereka meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya mereka telah kufur terhadap ajaran mereka sendiri. Maknanya mereka berpindah dari ajaran mereka kepada ajaran Islam. Meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan asas, fondasi atau pokok dasar agama Islam ini adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kata Imam Ibnul Qayyim, aslu aqdit tauhidi wa itsbatihi wa syahadatu an la ilaha illallah. Asas dasar
tali tauhid, tali ikatan tauhid yaitu adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi orang yang beriktikad itu Bapak Ibu, iktikad persong ya arti ini. Iktikad bahasa kita atau bukan? Belum. Kalau akidah bahasa kita. Iktikad, akidah itu artinya sama. Kalau kita terjemahkan artinya adalah keyakinan. Iktikad atau akidah secara bahasa, ya, pengertian secara bahasa Arab artinya adalah ikatan. Jadi kalau orang ngikat bahasa Arabnya saya sedang mengikat. Bahasa Arabnya aqidu, saya sedang mengikat. Akidah atau iktikad maknanya adalah ikatan yang diikatkan di dalam hati seseorang. Keyakinan yang dia ikat di dalam hatinya. Baik keyakinan tersebut adalah keyakinan yang salah atau keyakinan yang benar. Ada nggak Pak istilah akidai salah? Oh, wong kayak akidai salah, menyimpang. Ada atau tidak? Ada. Loh, kayak Islam loh tapi. Oh, jenggotnya ya dawa, oh. Lambine ya putih, landung, celanane cingkrang nganggo peci. Iya, tapi akidahnya, keyakinannya menyimpang. Ada atau tidak? Ada. Berarti akidah itu ada dua, ada yang lurus, benar, ada yang menyimpang. Maknanya adalah ikatan. Jadi akidah, seseorang seakan-akan dia mengikat satu ikatan keyakinan di dalam hatinya. Dan akidah Islam, akidah dasar Islam adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wahya miftahul jannah. Kata Imam Ibnul Qayyim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah miftahul jannah. Napa artose? Kunci surga. Wallahu taala a'lam. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit. Kata Imam Ibnul Qayyim, wahya miftahul jannah. Syahadat adalah kunci surga. Apa Pak Bu fungsi kunci? Membuka atau mengunci? Kalau membuka berarti bukan kunci namanya. Kunci untuk mengunci. Pripun? Miftah itu bahasa Arab artinya pembuka. Fataha yaftahu artinya membuka. Miftah alatnya. Alat untuk membuka. Alat untuk membuka. Nah, kalau kunci alat untuk
Alat untuk mengunci. Berarti miftahul jannah artinya bukan kunci surga, tapi pembuka surga. Ini hanya bercanda saja. Secara bahasa kadang kita agak kesulitan untuk memahami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Pembuka atau kunci surga adalah syahadat la ilaha illallah. Dulu ketika saya kecil, sering saya mendengar ya orang-orang bersenandung dengan hadis ini. Miftahul jannah, ribun, la ilaha illallah. Kala itu belum paham maksudnya apa. Dan kala itu belum tahu kalau ini ternyata hadis Nabi. Dan ternyata benar, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya, hadisnya ada. Dan benar, yaitu syahadat adalah kunci pembuka surga. Kata Imam Ibnul Qayyim, fa inna syahadata aslul miftah. Syahadat dia adalah pokok dari sebuah kunci. Kalau kita lihat kunci, terutama kunci model lama, ya bentuknya pasti ada yang pokok. Kemudian kata beliau, wassalatu wa baqiyatul arkan asnanuhu. Salat dan rukun Islam yang lainnya itu ibarat gigi-gigi kunci tersebut. Apa ini istilah kita kalau gigi kunci? Kan ada gigi-giginya nih nggih. Kalau istilah Arabnya asnanul miftah. Ya, gigi dari kunci tersebut. Syahadat itu ibarat pokoknya besi yang panjang besar ini. Kemudian nanti ada gigi-giginya atau geriginya. Nah, geriginya ini adalah rukun Islam yang lainnya. Allati la yahsulul fathu illa biha. Yang tidak mungkin seseorang itu bisa membuka pintu kecuali kalau ada gerigi tersebut. Orang bawa kunci. Bawa apa mas? Bawa kunci. Tapi bentuknya hanya lurus saja. Bisa nggak kira-kira buat buka? Bisa atau tidak? Ya bisa. Saya pernah punya mobil Pak waktu kuliah dulu. Bentuk kuncinya hanya lurus saja. Saya bingung. Ya bukan kepayang ya. Susah bukanya. Ya, ada. Tapi ada ya. Cuman susah. Karena memang pada asalnya kunci itu harus ada geriginya. Nah, pokoknya ini, ruasnya ini adalah syahadat, geriginya adalah rukun Islam yang lainnya. Sehingga orang punya syahadat, seakan-akan dia punya ruasnya. Tapi kalau dia tidak punya giginya, mana mungkin pintu akan terbuka. Islam mas, Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ning ora salat, ora poso, ora zakat, ora haji. Hanya mengandalkan syahadat saja. Dia punya kuncinya, tapi nggak punya gerigi untuk membukanya. Ini kata Imam Ibnul Qayyim. Idza dukhulul jannah mauqufun 'alal miftahi wa asnanihi. Oleh karena itu, seseorang bisa masuk surga ini ditentukan oleh kunci dan juga gerigi-gerigi tersebut. Qila li Wahab ibni Munabbih. Ada yang mengatakan kepada Wahab bin Munabbih, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu merupakan kunci pembuka surga? Wahab bin Munabbih memberikan jawaban, qala bala, iya, betul demikian. La ilaha illallah adalah kunci surga. Maksud si penanya ini apa? Maksud si penanya ini, ya sudah kan cukup la ilaha illallah. Ya kan, cukup la ilaha illallah beres. Gak perlu sholat, gak perlu zakat, gak perlu ngaji, gak perlu ini dan seterusnya. Maksud penanya adalah seperti itu. Bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Ya betul kunci surga. Kata Imam Wahab bin Munabbih, walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Akan tetapi tidak ada satupun kunci kecuali pasti ada geriginya. Kecuali pasti ada geriginya. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnanun futihalaka. Kalau kamu mendatangi sebuah pintu
kamu bawa kuncinya dan kuncinya ada geriginya, maka kamu akan bisa membukanya. Wa illa lam yuftah laka. Namun kalau tidak ada geriginya, tidak mungkin engkau akan bisa membuka pintu tersebut. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, silahkan dicoba. Ya, kunci rumahnya dihaluskan, dipreteli, kemudian dicoba untuk membuka rumah. Nggak akan bisa. Ya, syahadat adalah ruas dari kunci tersebut dan rukun Islam yang lain adalah gerigi-geriginya. Sehingga semuanya harus ada. Kurang satu gerigi saja, sakit nama mboten? Mboten sakit. Ya, beberapa hari yang lalu saya buat kunci, kurang satu gerigi nggak bisa. Harus diulangi lagi. Ya, harus semuanya komplit. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.